Baik, pada kesempatan ini kembali lagi saya ingin menjelaskan tentang salah satu pembahasan dalam filsafat umum, yakni tentang ciri-ciri berpikir filsafat. Ini penting untuk diketahui karena tidak semua aktivitas berpikir itu ternyata masuk atau bisa disebut sebagai berpikir filsafat. Baik, langsung saja. Salah satu ciri berpikir filsafat yang pertama adalah berpikir secara radikal. Berpikir secara radikal itu maksudnya berpikir secara mendalam, mengakar. Radikal itu berasal dari kata radix, artinya akar. Kenapa perlu berpikir secara radikal? Karena menurut para filosof bahwa realitas atau segala sesuatu yang ada tidak akan mungkin bisa dipahami dan mengerti dengan baik jika tidak memahami radix atau akar dari realitas itu sendiri. Mereka mengatakan, para filosof berargumen bahwa hanya dengan memahami akar dari segala realitas inilah maka segala yang tumbuh di realitas ini, yang ada di alam ini, akan bisa dipahami dengan baik. Oleh karenanya para filosof sangat mendorong atau menganjurkan supaya kita berpikir secara radikal dalam memahami segala permasalahan atau dalam memahami realitas atau segala yang ada di alam semesta ini. Dalam hal misalnya penyelesaian suatu persoalan, bahwa satu persoalan tidak akan bisa diselesaikan dengan baik apabila tidak berangkat dari pemahaman yang benar pada akar permasalahan atau persoalan itu sendiri. Nah, suatu persoalan akan bisa diselesaikan dengan baik, dengan tuntas, jika proses penyelesaian itu dimulai dari pemahaman yang benar terhadap akar dari persoalan itu sendiri. Itu yang pertama, berpikir secara radikal. Yang kedua, ciri berpikir filsafat itu adalah berpikir secara universal. Universal itu artinya berpikir secara menyeluruh, tidak parsial. Parsial itu kan terkotak-kotak gitu. Supaya lebih memahami, lebih gampang memahaminya, kita mulai dari lawannya. Bagaimana contoh berpikir yang tidak universal itu, atau berpikir yang parsial itu seperti apa? Ada satu pepatah yang mungkin sudah sering kita dengar, yakni ibarat katak di bawah tempurung. Nah, itu kan menggambarkan karakter atau cara berpikir orang yang sangat sempit, yang hanya memahami dunianya sendiri, sehingga dia tidak peduli dengan dunia yang lain atau aspek yang lain atau unsur lain. Dia hanya memahami satu sisi atau melihat sesuatu dari satu sisi saja, tidak mempertimbangkan sisi-sisi yang lain. Nah, ini kalau berpikirnya seperti ini, parsial, maka akan sering menghasilkan kesimpulan yang salah, yang keliru. Orang yang berpikir universal itu bahwa dia berpikir dengan mempertimbangkan, dengan melihat segala aspek, segala unsur yang ada secara komprehensif, sehingga nanti kesimpulannya itu tidak keliru karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek yang ada. Nah, ini contoh berpikir filsafat yang kedua, yakni berpikir secara universal. Kemudian ciri berpikir filsafat yang ketiga adalah berpikir secara sistematis. Berpikir secara sistematis itu artinya berpikir dengan menggunakan alur pikir yang jelas, tidak berpikir secara serampangan atau tidak punya alur yang jelas. Nah, biasanya berpikir secara sistematis itu
itu contohnya berpikir dengan menggunakan alur pikir, baik itu alur pikir deduktif maupun alur pikir induktif. Alur pikir deduktif itu bahwa berpikir dengan mendasarkan pikiran itu pada pertama menggunakan premis mayor, kemudian dihubungkan dengan premis minor. Dengan begitu akan diperoleh kesimpulan, satu kesimpulan. Misalnya premis mayor, semua prodi PAI semester 3 wajib mengikuti ujian mata kuliah filsafat. Itu kan contoh pernyataan atau premis yang bersifat mayor. Kemudian dihubungkan dengan premis minor. Premis minornya contoh seperti ini. Si Ali adalah mahasiswa prodi PAI semester 3. Maka apa kesimpulannya? Maka ketika premis mayor tadi dihubungkan dengan premis minor, maka kesimpulannya adalah si Ali wajib mengikuti ujian mata kuliah filsafat. Nah, itu. Karena tadi premis mayornya semua mahasiswa prodi PAI semester 3 wajib mengikuti ujian mata kuliah filsafat. Kemudian dihubungkan dengan premis minor, si Ali adalah mahasiswa prodi PAI semester 3. Sehingga nanti kesimpulannya si Ali wajib mengikuti ujian mata kuliah filsafat. Seperti itu contoh alur berpikir deduktif yang disebut dengan berpikir sistematis. Kemudian bisa juga menggunakan alur berpikir induktif, yakni cara berpikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus atau premis khusus untuk kemudian memperoleh atau mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Kita lihat misalnya contohnya dari kasus-kasus yang bersifat spesifik, dari beberapa kasus yang bersifat spesifik, seseorang bisa membuat generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum. Misalnya contoh satu, si Ali ketika mendapat musibah menangis. Kemudian contoh dua, si Budi ketika mendapat musibah menangis. Kemudian contoh ketiga, si Ahmad ketika mendapat musibah menangis. Nah, itu tadi kasus yang tiga ini. Kemudian yang khusus gitu kan, kasus yang tiga ini kan bersifat khusus. Si Ali ketika dia mendapat musibah menangis. Si Budi pun ketika mendapat musibah menangis. Si Ahmad ketika mendapatkan musibah dia juga menangis. Dari hal-hal yang khusus ini, kasus-kasus yang khusus ini, bisa kemudian kita ambil satu kesimpulan yang bersifat umum bahwa manusia jika mendapat musibah dia akan menangis. Nah, itu contoh dari berpikir secara sistematis dengan alur pikir induktif. Nah, itu di antara tiga contoh berpikir secara filsafat yang disebut dengan ciri berpikir filsafat. Meskipun menurut para ahli lain ada ciri-ciri lain, misalnya ciri lain itu berpikir dengan berorientasi pada asas berpikir dengan berorientasi pada asas. Maksudnya para filosof itu terbiasa berpikir dengan menelusuri asas dari realitas, berorientasi pada asas atau pemahaman asas dari realitas. Misalnya para filosof alam semesta ya, berupaya memahami alam semesta ini dengan memikirkan apa sesungguhnya asas dari segala
realitas ini. Nah, jadi matanya tertuju pada asas dari realitas itu. Sehingga nanti kita akan temukan misalnya bagaimana seorang filosof Thales ketika dia hendak berupaya memahami alam ini, dia kemudian pikirannya itu menerawang kepada apa sesungguhnya asas dari alam ini, maka dia menyimpulkan asas dari alam ini adalah air. Itu menurut Thales. Kemudian ada seorang filosof yang lain, misalnya Empedokles misalnya menjelaskan, Empedokles itu menyatakan ketika dia memikirkan atau mencoba memikirkan dan memahami realitas atau alam semesta ini, maka dia kemudian pikirannya menerawang kepada apa sesungguhnya asas dari alam semesta ini, sehingga dia menjelaskan atau menyimpulkan asas dari alam semesta ini adalah ada 4, yaitu api, udara, tanah, dan air.